Karena kita harus fokus dan bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tadi. Yang ketiga, urusan politik, ojo kesususe. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sinyal ini yang kita tangkap memang sebuah hal yang positif bagi Pak Ganjar ya. Dan memang kalau kita lihat di lapangan kan hampir banyak sebagian besar mungkin relawan-relawan yang dulu bergerak membantu Jokowi sudah secara alamiah itu menetapkan pilihannya pada Pak Ganjar Pranowo, dan di lapangan memang tendensinya seperti itu. Menurut survei Litbang Kompas, pendukung Nasdem lebih banyak pilih Ganjar ketimbang capresnya sendiri, yaitu Anies Baswedan. Pedih nggak lo? Dalam survei yang dirilis Selasa kemarin, sosok Ganjar Pranowo dipilih oleh 26,9%, nyaris 27% responden pemilih Partai Nasdem untuk menjadi Presiden 2024. Angka pemilih Nasdem yang memilih Ganjar meningkat ketimbang survei periode Juni 2022. Ya, sebetulnya survei ini bukan dilakukan khusus untuk menguji apa yang terjadi di Rakernas Projo ya. Kebetulan ketika kita ingin melakukan survei yang dilakukan pada 25 Mei, lalu sebelumnya 21 Mei memang terjadi juga secara mendadak Rakernas Projo yang memang menciptakan momentum menarik dalam pemberitaan, yaitu tafsiran orang mengenai dukungan Jokowi terhadap Ganjar Pranowo. Ketua Umum Projo lihat kaitan hasil Musra Palembang dengan ucapan Jokowi dukung Prabowo. Penanggung jawab Musyawarah Rakyat dan Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah mengetahui hasil Musra 4 yang diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui Presiden Jokowi saat menghadiri Indo Defense Expo Forum di 2022 di Jixpo, Kemayoran, Rabu 2 November 2022 siang, menyatakan mendukung saat ditanya awak media soal restu untuk Prabowo Subianto maju di Pilpres 2024. Budi menduga pernyataan Jokowi itu ada kaitannya dengan hasil Musra 4 yang telah disampaikan penyelenggara pada Rabu 2 November 2022 pagi. Musra Palembang diadakan di Dermaga Convention Center, Benteng Kuto Besak, Palembang, Sabtu 29 Oktober 2022. Berdasarkan hasil Musra 4 di Palembang, Prabowo Subianto menjadi capres paling diinginkan 3.064 peserta Musra dengan meraih 603 suara atau 19,67%. Musra tersebut dimulai dengan sesi dialog publik tentang agenda kebangsaan, program prioritas harapan rakyat di kriteria calon pemimpin, dan e-voting. Nama-nama ini nantinya akan dihimpun bersama hasil Musra di 33 provinsi lainnya. Pada Maret 2023, para relawan akan menyerahkan hasil akhir ke Jokowi. Dukungan Jokowi ke Prabowo tepat. Presiden Joko Widodo memberikan dukungannya kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dukungan tersebut telah diberikannya sejak awal. Analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai dukungan Jokowi tersebut tepat dan tak lepas dari agenda program kerja yang telah dirintis Jokowi. Dukungan ini juga bisa dibaca sebagai cara untuk memastikan kesinambungan program Jokowi yang selama ini telah dikerjakan. Selain itu, dukungan tersebut, sambung Arif, juga faktor chemistry antara Jokowi dan Prabowo selama ini terlihat memiliki kedekatan khusus. Kedekatan itu misalnya Prabowo kerap menggantikan Jokowi di acara-acara penting. Pernyataan Jokowi tentang dukungan terhadap Prabowo ini disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan soal apakah akan memberikan restu kepada Prabowo maju di Pilpres 2024. Prabowo selama ini selalu memberikan pujian kepada Jokowi terkait penanganan pandemi dan urusan lainnya. Mak Ganjar Majalengka gelar doa bersama untuk negeri. Koordinator Wilayah Mak Ganjar Jawa Barat Nurapsi mengajak emak-emak di Majalengka untuk menjawab tantangan besar di masa depan, yaitu tentang kemandirian bangsa, khususnya di bidang kesehatan terutama isu stunting di Indonesia. Pesan itu disampaikan Nurapsi saat menggelar agenda lanjutan konsolidasi Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024 dengan tajuk Zikir dan Doa Bersama untuk Negeri bersama Mak Ganjar di Desa Cidenok,
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Majalengka dipilih sebagai tempat konsolidasi Ganjar Pranowo sebab Nurapsi menilai mayoritas masyarakat antusias terhadap sosok Ganjar Pranowo yang terlihat dari ribuan warga dari kalangan emak-emak yang hadir hari ini. Senada dengan Nurapsi, Hambali selaku tokoh masyarakat di Desa Cidenok tidak meragukan lagi kinerja Ganjar Pranowo dalam memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Di mata Hambali, Ganjar Pranowo merupakan sosok yang merakyat dan peduli terhadap masyarakat. Ganjar Pranowo kerap sekali melakukan terobosan program yang dinilai tidak hanya menguntungkan para elit politik, melainkan program yang pro rakyat kecil. Ke depan, Hambali mendukung penuh pencalonan Ganjar sebagai presiden di 2024 mendatang. Dia berharap Ganjar Pranowo bisa terus mensejahterakan rakyat Indonesia lebih baik lagi. Elektabilitas Nasdem malah melorot usai deklarasikan Anies. Demokrat justru salib Gerindra. Elektabilitas Partai Nasdem masih terus mengalami penurunan usai resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 mendatang. Data tersebut berdasarkan survei Pollmetrics Indonesia. Dukungan terhadap Nasdem turun setelah keputusan Rakernas Nasdem yang memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan menjadi salah satu capres. Setelah dukungan kian mengerucut terhadap Anies, elektabilitas Nasdem kini menjadi sebesar 3,1%. Sebaliknya, Demokrat mengalami lonjakan signifikan usai deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Elektabilitas Demokrat naik menjadi 11,3% dan berhasil menggeser posisi Gerindra. Meraih peringkat kedua, Demokrat berpeluang mengulang kejayaan masa Presiden SBY. Dalam upaya menggalang koalisi dan mengusung pasangan capres-cawapres, partai-partai politik berharap dapat kuartel efek. Harapannya, figur capres atau cawapres yang didukung bisa menambah perolehan suara partai pada pemilu legislatif. Hal itu tampak pada alotnya negosiasi partai-partai yang berencana mengusung Anies hingga rencana koalisi tak kunjung terwujud. Dari sejumlah usulan nama kader PKS, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan makin menggugat. Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono, sedangkan Nasdem menggodok nama-nama seperti Andika Perkasa dan Khofifah Indar Parawansa. Jika koalisi gagal terbentuk, diprediksi Anies tidak akan memperoleh tiket untuk berlaga. Posisi Nasdem juga dianggap ambigu karena berada di dalam pemerintahan tetapi hendak mengusung figur capres yang dianggap sebagai oposisi terhadap Jokowi. Hal ini berbeda dengan Demokrat yang memang berada di luar pemerintahan bersama-sama dengan PKS. Pemilih yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah berharap pada pencapresan Anies dan memberi efek elektoral bagi Demokrat. PDIP masih unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, sedangkan Gerindra pada peringkat ketiga sebesar 10,8%. Berikutnya ada Golkar 8,0%, terpaut tipis dengan PKB 7,7%. Lalu ada PSI 5,5% dan PKS 4,7% yang termasuk dalam partai-partai dengan elektabilitas di atas ambang batas 4%. Selain Nasdem, beberapa partai Senayan dikhawatirkan gagal melenggang kembali, yaitu PAN 2,5% dan PPP 2,0%. Sisanya adalah Partai Baru Gelora 1,3%, Gerindra 1,1%, dan Partai Umat 1,0%. Lalu ada Hanura 0,5%, PBB 0,4%, dan pilihan lainnya 1,4%. Serta tidak tahu atau tidak jawab 20,2%. Survei Pollmetrics Indonesia dilakukan pada 17-22 Oktober 2022 kepada 2.000 responden, mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling atau acak bertingkat dengan margin of error survei sebesar kurang lebih 2,2% dan pada tingkat kepercayaan 95%. 3. Kriteria cawapres Anies. Calon Presiden naungan Partai Nasdem Anies Baswedan ungkap 3 kriteria yang layak menjadi pasangannya untuk maju sebagai calon wakil presiden di bursa pemilu 2024. Bagi Anies, 3 kriteria ini cukup kuat untuk menjadi pasangannya dan yakin memenangkan kontestasi politik tersebut apabila 3 kriteria ini dipenuhi. Dia pun kembali menegaskan 3 kriteria yang tepat adalah sosok yang membantu kemenangan, stabilitas politik, dan efektivitas pemerintahan. Sebelumnya diberitakan Anies Baswedan, capres dari Partai Nasdem, mengaku belum menentukan pilihan soal sosok untuk cawapres yang akan mendampinginya berlaga pada ajang Pilpres 2024. Menurut Anies, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat atau Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku
mengaku juga belum melakukan agenda kampanye, namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi. Pilih AHY atau Aher. Dari Partai Nasdem, Anies Baswedan mengaku belum menentukan pilihan sosok cawapresnya untuk Pilpres 2024. Menurut dia, keputusan soal cawapres itu masih memiliki waktu yang lama, sebab pendaftaran pasangan capres dan cawapres dijadwalkan baru akan dibuka pada November 2023. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga tidak menjawab saat disuruh memilih antara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres usulan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan sebagai cawapres usulan PKS. Lebih lanjut, mantan Mendikbud itu mengaku juga belum melakukan agenda kampanye. Namun dirinya menyebut sudah bertemu sejumlah orang untuk bersilaturahmi.